pusar gimana? Terus yang transaksi di bawah meja gimana? Kalau saya naik meja salah, terus yang transaksi di bawah meja gimana? Bang, sedikit bang. Gue mau kencing dulu. Sini bang, kencing sini bang. Bareng Bang Rasman aja, bareng Bang Rasman. Sedikit aja bang, sedikit bang. Sedikit aja. Siapa hari ini bang? Enggak, gue bareng sama Bang Rasman aja gimana? Nggak apa-apa. Awalan aja, awalan. Siapa hari ini bang? Gue kencing dulu ya. Awalan aja bang, awalan. Bang, periksa bang. Sini, kencing dulu. Kencing di situ bang. Ya, sini. Gimana? Jadi agenda hari ini gimana bang? Agenda hari ini saya diperiksa atas laporan siapa itu ya? Orang pengadilan, Humas pengadilan yang dipanggil si Bang Hotman, tapi DKK gitu. Bang Rasman, dipanggil Bang Rasman dengan kawan-kawan. Dan di situ ada nama saya. Gimana bang? Jadi Apa saja yang dibawa saat pemeriksaan ini Pak? Ya, nggak Ada dokumen-dokumen? Surat-surat ini aja, surat-surat dokumen yang dibutuhkan nanti. Mungkin pertanyaan seperti apa kan saya nggak tahu. mungkin ada bantahan apa nanti ketika nanti ditanya bang? Enggak. Saya nggak ada bantahan. Karena gini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini kan sedang menegur kita ya. Kita sebagai advokat itu memang dituntut untuk profesional dalam bekerja. Makanya saya atas laporan ini saya nggak pernah nyalahkan siapa-siapa. Ini konsekuensi daripada kerja kami sebagai advokat. Profesi kami sebagai advokat seperti ini konsekuensinya. Ya kalau dilaporkan seperti ini ya kami ikut aja alur diperiksa. Berarti konsekuensi dari atas ada kerusuhan di ruang sidang itu Pak? Itu bukan kerusuhan, keributan yang timbul oleh orang lain sehingga memprovokasi kami. Ya. Mulanya apa? Keributan yang timbul. Mulanya Bang Rasman meminta kepada hakim untuk bertindak adil, ya, dan tidak memutus sepihak dalam menetapkan satu putusan atau satu penetapan terkait dengan sidang tertutup atau sidang terbuka kan gitu. Harusnya kan ada konsolidasi dulu atau ada pembicaraan dulu awalnya dengan pihak Bang Rasman. Ditanya dulu, Bang Rasman ini tanya dulu harusnya. Setuju tidak kalau seandainya pemeriksaan ini ditutup? Tidak boleh diliput media. Harusnya begitu dulu kan? Tapi ini tidak. Pemeriksaan kali ini harus ditutup. Bla bla bla. Tidak ada pertanyaan kepada pihak kami, nggak ada tuh. Hakim tuh tidak ada pertanyaan. Kamu gimana? Nggak ada. Ya. Jadi saya akan berbicara secara normatif aja, nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena saya lurus-lurus aja gitu loh, nggak takut saya gitu. Oke, terkait tindakan yang naik meja itu gimana Pak? Tanya abang naik meja bang. Yang waktu di ruang sidang kan kelihatan bahwa Bapak naik meja di ruang sidang. Itu bagaimana klarifikasinya? Terus yang naik pusar gimana? Terus yang transaksi di bawah meja gimana? Kalau saya naik meja salah, terus yang transaksi di bawah meja gimana? Terus yang naik pusar gimana? Yang naik pusar secara memaksa. Salah nggak kira-kira? Kan saya naik meja kan tidak sengaja. Karena melihat klien saya dikerumuti oleh jaksa dan anggota pengadilan. Oh itu alasan naik meja? Iya, dan itu spontan. Sama sekali tidak ingat saya. Kan saya beberapa kali minta videonya agar saya bisa lihat, kalau bisa pengadilan itu ada CCTV-nya. Biar saya apa? Saya bisa melihat sebenarnya saya naik meja itu gimana caranya gitu. Karena sampai saat ini saya masih jadi teka-teki. Harapan saya itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara punya CCTV gitu. Ini merasa didorong nggak waktu naik meja? Saya nggak tahu, pokoknya saya naik itu spontan karena posisinya megang handphone ini. Makanya kalau ada CCTV-nya, syukur. Kalau kan media tuh banyak tuh kemarin. Kalau bisa kalau media tuh tolong tunjukkan videonya. Seperti apa saya? Karena dalam kondisi panik lihat klien saya. Karena saya ini kan solid dengan klien. Kalau klien saya diapa-apain, saya tetap bertanggung jawab baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Itu bentuk daripada rasa sense of belonging. Ya, rasa memiliki antara klien dengan saya, simbiosis mutualisme. Jadi kalau hari ini saya dilaporkan ya nggak ada masalah, kan konsekuensi sebagai pengacara seperti itu. Apalagi saya sedang memegang kuasa dan sedang memakai toga pula kan gitu. Dan saya naik meja itu kondisinya meja ini rapat nih meja, kiri kanan depan belakang itu rapat. Bagaimana saya menaik meja? Saya berdiri
berdiri aja sempit. Saya dalam kondisi berdiri aja sempit mejanya. Gimana saya bisa naik meja? Apa saya begini? Apakah saya begini? Saya nggak. Semuanya udah gelap itu. Jadi apa yang abang lakukan, abang merasa benar Bu? Hah? Apa yang abang lakukan itu merasa benar Bang? Untuk nanti di pemeriksaan menjadi tanggapan Tidak abang. merasa benar juga. Naik meja itu sebenarnya kan kalau dilihat secara visual itu melanggar norma dan kebiasaan adat ketimuran ya orang Indonesia. Tidak boleh naik meja seperti itu. Ya, apalagi itu di ruang sidang. Tapi hakimnya kan sudah pergi. Namun secara spontan juga saya tidak sadar karena sifatnya reaktif maksudnya ingin menyelamatkan klien saya. Jadi saya naik meja itu spontan. Dan beberapa kali saya minta kalau ada videonya tolong dikeluarkan. Mudah-mudahan penyidik pegang nih. Mudah-mudahan penyidik yang memeriksa saya pegang videonya biar saya bisa clear and clean bahwa saya bisa tahu oh naik mejanya seperti ini. Bang, ini mengenai surat pembekuan dari MA, kan sekarang berarti tandanya abang masih menjadi berprofesi sebagai advokat atau seperti apa? Oh masih, advokat masih. Pembekuan itu sifatnya sementara, ya karena tidak ada regulasi atau undang-undang manapun yang menyebutkan bahwa seorang pengacara itu ada pembekuan ketika dia melanggar kode etik. Tidak ada itu undang-undangnya. Di dalam Undang-Undang 18 itu, ya tahun 2003 tentang advokat, hanya peradi yang bisa memecat anggota organisasinya. Karena tahun 2003, pada saat Undang-Undang 18 tahun 2003 itu dibentuk, hanya peradi organisasi satu-satunya yang single bar. Sekarang kan udah banyak lagi nih organisasi, udah 94 organisasi. Nah kalau udah 94 organisasi maka Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu sudah tidak layak lagi untuk diterapkan ke organisasi lain. Maka pembekuan saya sekarang ini inkonstitusional karena tidak tertuang di dalam undang-undang advokat manapun. Di dalam pasal apapun saya cari nggak ada literasinya. Yang ada adalah yang berhak memecat ya seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 yaitu peradi. Artinya peradi yang sah di Indonesia ini. Hanya peradi yang sah, organisasi yang sah yang dituang yang tertuang dalam undang-undang. Kalau kita mau berbicara jujur, tetapi apakah organisasi lain tidak sah? Tidak juga. Karena pemerintah ya membebaskan semua orang itu mendaftarkan diri sebagai anggota OA atau pengurus OA dengan mudahnya tanpa mengacu pada regulasi yang ada atau undang-undang yang ada. Harusnya pemerintah itu ingin meloloskan KAI misalnya sebagai organisasi advokat dicantolin tuh dengan undang-undang advokat nomor 18. Harusnya dibikin lagi undang-undangnya atau regulasinya atau peraturannya. Kalau itu selama tidak ada, ya, kalau selama itu tidak ada, itu cacat hukum semua kegiatannya. Gitu. Organisasi advokat lainnya, ya, bisa cacat hukum karena undang-undangnya nggak ada. Yang ada di Undang-Undang 18 2003 itu hanya peradi, gitu loh. Hanya peradi. Dan sekarang menjadi kontradiktum. Kenapa? Kata Wakil Ketua DPR, ya Pak Dasko, di Indonesia ini organisasi yang diakui hanya KAI, Kongres Advokat Indonesia. Kata Pak Yusril dan Pak Oto, organisasi yang sah itu adalah peradi, yang lainnya ormas. Nah ini kan kontradiktum. Kalau ada kontradiktum, kalau ada multitafsir, kalau ada beda pemahaman, harus dibuatkan lagi regulasi atau undang-undang yang baru. Kalau ini nggak dibuatkan undang-undang yang baru atau regulasi yang baru, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, ini akan terus begini. Makanya ketika ada orang ingin mematahkan semangat saya untuk melakukan pembelaan terhadap Bang Rasman sebagai klien saya, mereka ini menyalahi aturan juga, melanggar kode etik juga. Pengadilan tinggi juga melanggar kode etik sebenarnya. Kenapa? Saya tidak pernah dipanggil sidang etik oleh KAI. Ya kan? Mereka juga membekukan saya, tidak ada rujukan undang-undang manapun. Pasal manapun tidak ada dalam Undang-Undang 18 yang mengatakan bahwa ketika sang advokat itu melanggar kode etik, dipecat. Apa dibekukan? Nggak ada kata pembekuan tuh nggak ada. Gitu. Bang, berarti saat ini abang masih bisa beracara di pengadilan atau gimana, Bang? Secara general saya nggak pernah beracara di pengadilan. Adapun sidang-sidang saya itu sidang gugatan pribadi sebagai prinsipal. Ya, jadi sidang-sidang saya di beberapa pengadilan itu saya menggugat pribadi. Gitu. Dan memang kerjaan saya dari dulu menggugat. Gitu. Jadi secara general saya katakan gitu.
Ya, saya ada sidang-sidang saya di media itu yang saya upload itu saya sidang pribadi. Mewakili diri sendiri gitu. Kayak saya nggak peduli sama Hotman Paris. Intinya sekarang ini Hotman Paris sembuhin dulu penyakitnya. Harapan saya sih dia sembuh biar bisa fight lagi dengan saya. Gitu loh. Karena saya mau buktikan Hotman Paris ini hebatan mana dia sama saya gitu. Kalau dia kondisi sakit begini kan saya nggak bisa lawan dia. Makanya saya berdoa mudah-mudahan dia sembuh lagi, dia pulang ke Jakarta, kita lawan lagi dia ke pengadilan. Ya, jadi itu harapan saya ya. Jangan sampai diliwat. Kalau liwat kan kasihan. Kan nggak ada lagi orang Hotman yang gantiin Hotman. Ya. Masa digantiin sama saya? Nggak mungkin kan. Saya juga nggak mau jadi Hotman. Saya mau jadi diri sendiri kan gitu.